Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang resume materi sistem kontrol adaptif, di mana kami kelompok 3. Next. Nah, di kelompok kali ini, di mana terdapat ada saya sendiri, Muhammad Akbar, lalu ada Sepinul Ariska, ada Rangga Dewanta Pratama, ada Renaldi Triansa, dan ada Rizky Sundawa Ruswandi. Next. Nah, materi pertama yaitu pada emerasi MIT Rule, di mana pengertian emerasi dan MIT, di mana emerasi sendiri itu merupakan salah satu skema kendali adaptif, di mana performansi keluaran sistem atau prosesnya mengikuti performansi keluaran model referensinya. Parameter-parameter controller itu diatur berdasarkan pada error yang merupakan selisih antara keluaran proses dengan keluaran model. Dalam menentukan metode pengaturan parameter, tentunya ada beberapa pendekatan, seperti MIT Rule dan teori kestabilan Lyapunov, di mana keduanya memiliki kecepatan adaptasi atau konvergensi yang berbeda, karena memiliki formulasi dan algoritma yang berbeda dalam melakukan pengaturan parameter. Lalu, MIT Rule itu adalah salah satu cara di mana untuk menentukan bagaimana parameter controller diupdate secara adaptif berdasarkan error. Secara sederhana, MIT Rule itu akan memperbarui parameter kontrol searah dengan gradien pengurangan error, yakni menggunakan metode gradient descent terhadap fungsi B berbasis error. Di sini terdapat seperti rumus dari MIT Rule sendiri. Next. Nah, dari latar belakangnya, dari MIT Rule ini, mungkin dari pengembangan sistem kontrolnya itu tingkat lanjut didorong oleh kebutuhan akan stabilitas dan presisi tinggi pada berbagai aplikasi industri maupun mekanis, seperti pengendalian level cairan pada single tank, penggerakan natural jari prostetik, hingga akurasi submilimeter pada actuator pneumatik. Tentunya tantangan utamanya itu akan muncul dari karakteristik sistem di dunia nyata yang bersifat dinamis, di mana seperti suhu, beban, dan gesekan sering berubah, sehingga controller konvensional dengan parameter tetap tidak lagi mampu memberikan performa optimal. Dan sebagai solusinya, mungkin dengan penerapan strategi kendali adaptif seperti PID dengan metode tuning, Dahlin, serta model reference adaptive control berbasis MIT Rule menjadi sangat krusial. Dan melalui mekanisme pembaruan parameter secara real time, sistem akan mampu belajar dan menyesuaikan diri secara otomatis terhadap perubahan lingkungan maupun gangguan, sehingga keluaran sistem itu akan tetap stabil dan akurat sesuai dengan model acuan tanpa memerlukan penalaan ulang secara manual. Next. Oke, jadi nextnya di sini kita akan membahas dari pemrograman MIT Rule pada model Reference Adaptive Control atau MRC dan penerapannya, di mana gerakan jari pada lengan prostetik mekanis memerlukan kontrol yang cepat, stabil, dan akurat agar menyerupai pergerakan tangan manusia. Namun, sistem mekanis seperti massa, peredam, dan pegas memiliki parameter yang tidak pasti dan dapat berubah, seperti massa, gesekan, dan kekakuan pegas, sehingga kontrol konvensional sulit mempertahankan performa yang konsisten. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan model Reference Adaptive Control, yaitu skema kendali adaptif yang bertujuan agar keluaran sistem mengikuti keluaran model referensi meskipun terjadi perubahan parameter. Di mana pada MRAC, parameter kontrol diatur secara adaptif berdasarkan nilai error, yaitu selisih antara keluaran proses dan keluaran model referensi. Di mana mekanisme pengaturan parameter dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, di antaranya MIT Rule dan teori kestabilan Lyapunov, yang memiliki karakteristik kecepatan adaptasi yang berbeda. Di sini, MIT Rule memperbarui parameter kontrol secara adaptif, searah dengan gradien pengurangan error menggunakan metode gradient descent, sehingga memungkinkan penyesuaian parameter secara real time untuk menjaga performa sistem prostetik tetap stabil dan akurat. Baik, pada saat ini tuh kita akan membedah dua arsitektur utama dalam sistem kontrol adaptif referensi model atau MRAC untuk sistem order 1. Di sebelah kiri, kita memiliki skema yang menggunakan MIT Rule, lalu di sebelah kanan adalah skema berbasis teori kestabilan Lyapunov. Nah, di sini pemrograman MIT Rule pada model Reference Adaptive Control dan penerapannya. Jadi itu kesimpulan yang kita dapat di mana penerapan MRAC dengan MIT Rule pada sistem prostetik menunjukkan bahwa mekanisme adaptasi berbasis gradient descent mampu meningkatkan kemampuan plan dalam mengikuti model acuan meskipun terdapat ketidakpastian parameter mekanis. Di mana hasil simulasi menunjukkan parameter adaptif dapat menyesuaikan diri secara real time sehingga respon gerakan jari menjadi lebih cepat, stabil, dan minim osilasi. Namun karena MIT Rule tidak menjamin stabilitas global, ditambahkan pengendali PD serta analisis stabilitas Lyapunov untuk mematikan kestabilan sistem pada seluruh kondisi operasi. Kombinasi ini menghasilkan performa adaptif yang efektif dan sesuai untuk aplikasi prostetik yang membutuhkan respon halus dan cepat. Selanjutnya kita akan membahas MRAC tracking. Nah, untuk pendahulu waktu, model reference adaptive control digunakan untuk mengatasi permasalahan tracking pada field geometry control system, yaitu memastikan gerak aktuator mengikuti lintasan referensi secara akurat. Di mana model referensi mempresentasikan perilaku ideal sistem, sementara plan nyata sering mengalami ketidakpastian parameter, seperti perubahan beban, variasi mekanik, dan gangguan eksternal yang menyebabkan error tracking. Jika menggunakan kontrol konvensional, MRAC memanfaatkan error antara keluaran model referensi dan keluaran sistem aktual untuk menyesuaikan parameter kontrol secara otomatis dan real-time melalui hukum adaptasi. Mekanisme ini memungkinkan sistem beradaptasi terhadap perubahan dinamika sehingga error tracking berkurang dan kestabilan serta akurasi lintasan tetap terjaga, terutama pada kondisi operasi yang berubah. Nextnya dilanjut oleh teman saya.
Baik, selanjutnya terdapat latar belakang yang kita ambil, yaitu sistem aktuator pneumatik sering digunakan dalam berbagai aplikasi industri karena memiliki konstruksi yang sederhana, harga terjangkau, serta mampu menghasilkan gaya dorong yang besar. Namun, untuk kebutuhan presisi yang tinggi, aktuator jenis ini memiliki banyak tantangan. Penelitian ini menjelaskan bahwa bagaimana pendekatan model reference adaptive control yang dikombinasikan dengan kontrol gaya sliding mode dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi gerakan aktuator pneumatik hingga mencapai skala sub-milimeter. Boleh di next. Berikut terdapat diagram bloknya yang terdapat reference model, adaptation law, error filter, sliding mode, force controller, valve, dan juga plan. Boleh di next. Lalu terdapat peran MRAC dalam mengatur posisi. MRAC bekerja sebagai pengendali adaptif yang memonitor error posisi dan mengubah parameter friksi serta estimasi gaya lain secara real time. Ketika piston bergerak dan muncul perbedaan antara posisi yang diinginkan dengan posisi aktual, MRAC langsung memperbarui nilai friksi sehingga gaya kompensasi menjadi seimbang dengan kondisi aktual. Pendekatan adaptif ini memungkinkan sistem untuk tetap presisi meskipun friksi berubah, beban bertambah, atau kondisi mekanik mengalami degradasi. Dengan kata lain, MRAC membuat sistem dapat belajar kondisi terbaru setiap saat tanpa harus dituning ulang. Boleh di next. Lalu terdapat hasil pengujian yang menunjukkan bahwa penerapan MRAC pada sistem Field Geometry Control memberikan peningkatan performa yang signifikan dalam kemampuan sistem mengikuti lintasan referensi atau tracking. Pengujian membandingkan hasil respon sistem yang menggunakan kontrol konvensional dengan yang menggunakan MRAC adaptif berbasis pole placement. Dari hasil percobaan, terlihat bahwa sistem dengan MRAC menghasilkan error tracking yang jauh lebih kecil dan terus menurun seiring waktu, menunjukkan kemampuan adaptasi parameter kontrol secara real time terhadap perubahan dinamika sistem. Selain itu, sistem mampu menjaga stabilitas walaupun terjadi gangguan maupun variasi parameter yang cukup besar, yang sebelumnya menyebabkan osilasi dan keterlambatan respon pada metode kontrol konvensional. Boleh di next. Selanjutnya, terdapat kesimpulan yang dapat diambil, yakni berdasarkan hasil analisis dan pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa MRAC merupakan solusi pengendalian yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan tracking pada sistem dinamis dengan ketidakpastian parameter. Kemampuan MRAC untuk memperbarui parameter kontrol secara adaptif menjadikannya memiliki performa yang lebih unggul dibandingkan metode kontrol non-adaptif, baik dari segi kecepatan respons, kestabilan, maupun ketepatan mengikuti trajektori referensi. Dengan demikian, MRAC sangat sesuai diterapkan pada sistem robotika dan aplikasi industri yang membutuhkan akurasi tinggi dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kondisi operasional secara terus-menerus. Lalu, menunjukkan juga bahwa kemampuan adaptasi parameter kontrol secara real time terhadap perubahan dinamika sistem. Selain itu, sistem mampu menjaga stabilitas walaupun terjadi gangguan maupun variasi parameter yang cukup besar, yang sebelumnya menyebabkan osilasi dan keterlambatan respon pada metode kontrol konvensional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi selanjutnya ada STC PID Dahlin. Next. Latar belakang dari STC. Pada sistem industri maupun proses teknik, pengendalian ketinggian cairan merupakan hal yang sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kestabilan dan keamanan proses. Jika level cairan tidak terkontrol dengan baik, sistem dapat mengalami gangguan seperti luapan, kekosongan tangki, atau ketidakseimbangan proses. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem kontrol yang mampu menjaga ketinggian cairan tetap pada nilai yang diinginkan. Single Tank Control atau STC sering digunakan sebagai model dasar dalam pembelajaran sistem kontrol karena strukturnya sederhana namun mampu mempresentasikan permasalahan nyata di industri. Untuk mengatur ketinggian cairan secara otomatis dan stabil, digunakan pengendali PID yang dikenal efektif dalam merespon perubahan dan gangguan pada sistem. Salah satu metode penalaan PID yang banyak digunakan pada sistem diskrit adalah metode Dahlin, karena mampu menghasilkan respon yang cepat, halus, dan sesuai dengan karakteristik yang diinginkan. Oke, next. Selanjutnya di sini ada diagram bloknya. Single Tank Control atau STC merupakan sistem kontrol yang digunakan untuk mengatur ketinggian cairan pada satu buah tangki dengan tujuan menjaga level tetap stabil sesuai nilai yang ditetapkan. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu tangki sebagai media penyimpanan cairan, pompa atau valve sebagai aktuator untuk mengatur laju aliran masuk atau keluar, sensor level untuk mengatur ketinggian cairan, serta sistem umpan balik atau feedback yang mengirimkan informasi level ke pengendali. Nilai ketinggian cairan yang terukur akan dibandingkan dengan nilai acuan atau set point, sehingga pengendali dapat menyesuaikan kerja aktuator apabila terjadi selisih. Karena hanya melibatkan satu tangki dan satu variabel keluaran, STC menjadi model yang sederhana namun efektif untuk mempelajari prinsip dasar sistem kontrol, khususnya dalam penerapan pengendali PID. Oke, next. Nah, jadi di sini ada untuk percobaan dari MATLAB-nya itu menggunakan aplikasi MATLAB. Oke, next. Dan ini juga sama. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang dimana pada tampilan gambar di sini terdapat source code dari MATLAB-nya. Nah, ini kita mengambil referensi dari jurnal. Next. Nah, selanjutnya untuk hasil pengujiannya ini seperti yang kita lihat
pada gambar tersebut. Terlihat grafiknya ini pada awal-awalnya ini mengalami kenaikan, lalu pada saat di menit ke-25 sekitar 25 dia cenderung stabil. Next. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil simulasi pada MATLAB ini dapat dilihat dari perbandingan respon level tankinya antara PID konvensional dan juga PID dengan metode Moffitt-Dahlin. Respon sistem ini menggunakan PID Dahlin yang menunjukkan kenaikan level air yang lebih halus dan juga stabil, serta mampu mencapai nilai set point-nya tanpa mengalami isolasi atau ringing yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa metode Dahlin ini berhasil menghasilkan respon periodik sesuai dengan karakteristik yang diinginkan pada sistem kontrol level tangki. Sementara itu, untuk respon PID konvensional ini cenderung menunjukkan performa yang lebih lambat dan juga kurang optimal dibandingkan metode Dahlin, khususnya dalam mencapai kestabilan sistem. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan STC PID ini pada metode Dahlin sangat efektif dalam meningkatkan kinerja sistem kontrol level air, terutama dalam hal kecepatan respon dan juga kestabilan. Metode ini sangat sesuai untuk diterapkan pada sistem level tangki dan juga dapat digunakan sebagai pendekatan yang baik dalam perancangan sistem kontrol berbasis simulasi MATLAB. Next. Nah, di sini terdapat daftar pustaka yang kita ambil dari jurnal-jurnal untuk referensinya. Next. Mungkin sekian presentasi atau pemaparan materi pada kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.